Halo teman-teman, episode 17 ini merupakan hari ke-10 rangkaian perjalanan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk pergi dari kota Calang menuju ke kota Sinabang yang berada di Pulau Simelu menggunakan kapal laut. Sebenarnya untuk ke Sinabang ini ada dua transportasi ya, bisa naik kapal juga bisa naik pesawat. Ada pesawat perintis atau pesawat Susi Air yang berangkatnya dari Banda Aceh dan tiketnya lumayan menguras kantong. Nah, seperti inilah suasana siang ini di dalam pelabuhan Calang. Menurut saya sih pelabuhannya aman ya, nggak ada calo, pokoknya nggak ada orang-orang rese lah. Dan sebelum berangkat itu kita wajib beli tiketnya terlebih dahulu. Dan tiketnya ini nggak bisa dipesan online atau nggak bisa dipesan jauh-jauh hari. Jadi kita beli tiketnya itu pas hari keberangkatan, tepatnya beberapa jam sebelum kapal diberangkatkan. Untuk jadwal kapalnya kalian bisa lihat di Instagramnya @dishub_aceh. Di situ update kok setiap hari. Calang jam 14.07. Jadwal sih kapalnya jam 5 sore. Ini beli tiketnya dulu. Mana ya? Di sini kayaknya sih. Antri. Lain lagi kan? Ini sih. Pas kami hari pulang makan. Sini loketnya. Nah teman-teman, terdapat dua pilihan kapal ya dari Calang ke Sinabang. Yang pertama ada kapal feri atau kapal Aceh Hebat 1, dan yang kedua ada kapal Sabuk Nusantara atau kapal perintis. Nah saran saya sih kalau kalian incar kemurahan atau yang paling hemat di kantong, saran saya naik kapal Sabuk Nusantara atau kapal perintis. Tarifnya dari Calang ke Sinabang itu murah banget, sekitar 20 ribuan aja. Tapi untuk jadwal kapal Sabuk Nusantara itu dia jarang banget, sebulan bisa 2 kali aja dari sini. Jadi saran saya sebelum berangkat dengan kapal Sabuk Nusantara, kalian lihat dulu jadwalnya di websitenya, dan nama websitenya ada di layar kaca. Tapi perlu diingat bahwa kapal Sabuk Nusantara itu nggak bisa bawa mobil. Kalau motor kayaknya masih bisa deh, diangkut pakai kren dan ditaruh di depan atau di geladak utama kapal. Dan berhubung hari ini nggak ada jadwal kapal Sabuk Nusantara, jadi saya naik kapal feri aja, yaitu kapal Aceh Hebat 1. Tarifnya lumayan sih emang perbandingannya. Tapi kapal Aceh Hebat 1 ini tuh bisa dibilang kapal paling mewah menuju ke Pulau Simelu. Karena kapal-kapal lain yang juga menuju ke Simelu dari beberapa pelabuhan yang ada di pesisir barat ini nggak sebagus kapal Aceh Hebat 1. Gitu sih kalau kata orang-orang. Dan dibandingkan Aceh Hebat 3 yang kemarin kita naiki, tetap masih bagusan Aceh Hebat 1 ini teman-teman. Nanti deh kita lihat interiornya seperti apa. Pinggir Pak ya kalau ada. Satu. Nugroho. Iya. VIP bisa. Berapa? 6.000. Ya, terima kasih. VIP. Karena ini perjalanan lumayan jauh, jadi saya berani ambil kelas VIP. Harganya 106.000. Ada, kalau nggak salah ada bisnis, ada ekonomi, ada VIP. Nah paling murah tuh ekonomi. Ya paling selisih berapa gitu lah. Mantap. Kita nyampe sana itu berangkat dari sini jam 5 pagi, nyampe sana jam 9 pagi besok. Lumayan jauh. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang tiket-tiketnya jika bawa kendaraan, baik itu kendaraan roda 1, roda 2, roda 5, roda 4, roda 100. Kendaraan apa roda 100 ya? Kalian bisa baca poin-poin yang ada di postingan ini ya teman-teman.
Soalnya beberapa waktu lalu ketika saya ingin ke Sabang atau ke Pulau Weh dari Banda Aceh, itu kan naik motor tuh, naik kapal feri. Nah itu kita beli tiketnya masing-masing tuh. Jadi kita beli tiket kendaraan juga beli tiket penumpang. Jadi contohnya tiket kendaraan 50.000 nih, tiket motor. Nah itu kita juga beli tiket penumpang sebesar 30.000. Jadi totalnya 80.000 gitu. Tapi kalau yang baru ini kayaknya sih ya, keputusan baru ini itu satu motor kan berlaku untuk satu penumpang. Berarti kita nggak beli tiket lagi, kayaknya udah digabungin gitu deh, kayaknya ya. Tapi itu dapatnya ruangan kelas ekonomi. Kalau yang saya tangkap sih begitu. Semoga kalian lebih paham deh. Atau kalau kalian ada yang tahu mungkin bisa komen aja di komentar, nanti saya pin. Nah teman-teman, kita makan siang dulu ya. Jadi di depan pelabuhan Calang ini banyak warung-warung makan. Ada warteg, banyak kok. Terus ada itu juga tuh tempat jajan sana. Nah, jadi sebelum kalian masuk itu kalian beli makan dulu di sini biar nggak kelaparan nanti, karena di dalam itu nggak ada tukang makan dan jalannya lumayan jauh. Sekarang jam 15.11, kurang lebih sekitar 2 jam lagi kapalnya berangkat. Ini ada nomor kursinya A07 kayaknya sini di sana. Gitu, mantap. Kita berangkat ke Sabang, ke Sinabang. Pertama kali saya ke Sinabang nih. Gokil. Nah itu tadi barusan ada sebutannya Kia nih kalau gini nih. Nah ini orang sini nyebutnya Kia, itu ke Banda Aceh teman-teman. Tapi ini plat hitam, tadi yang plat kuning ke Banda Aceh dari Melaboh. Jadi ada di sini tuh ada Kia, ada Hiace dan ada 300. Ini orang sini nyebutnya 300 bukan L300. Kemungkinan nanti kalau saya balik lagi ke Calang nanti akan naik itu L300 ke Banda Aceh gitu. Nanti lewat Bukit apa sih namanya? Grute 1549. Aduh, nyantai sejam lagi. Melabuh Banda Aceh tuh. Di Melabuh banyak kan mobil begini. Iya. Oke, sekarang sudah jam 16.19. Artinya sekitar 40 menit mendatang kapal Aceh Hebat 1 akan berangkat dari Calang menuju ke Sinabang. Ya, agak rasa sendiri lagi. Saya masih mau terima kasih banyak sih sama keluarga Bang Dayat udah dianterin ke sini. Jadi Bang Dayat tadi keluarganya tuh lanjut perjalanan ke Banda Aceh, teman-teman. Tadinya pengen ikut ke Sinabang juga mereka. Cuma karena si ibunya itu tanggal 2 Januari udah masuk. Sedangkan kapal Aceh Hebat ini balik lagi ke Calang itu tanggal berapa ya katanya? Tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa. Jadi udah saya sendiri lagi. Nih kayaknya penumpangnya udah pada masuk ke dalam deh. Kita masuk aja. Untuk di pelabuhan ini nggak ada warung makan ya di dalam sini. Oh di sana ada musola ternyata di ujung. Pak kita sholat dulu ya. Di ujung sana ada musola. Kita sholat dulu deh. Masih 40 menit lagi. Nanti kita masuk ke situ. Jadi bagi kalian yang mau ini bisa nitip mobil di sini ya katanya ya. Jadi kalau kalian mau ke Sinabang tapi malas bawa mobil, mobilnya bisa dititipkan di sini dan kalian bisa naik jalan kaki ke sana ke kapal. Jadi ke Sinabangnya nggak bawa mobil gitu. Jam 16.28. Ani Kia nih, Kia Banda Aceh dia kayaknya. Oke, sekarang udah jam 4:30 saatnya kita naik ke kapal. Jadi saya sholat dulu barusan karena biasanya kalau udah di atas kapal itu kita udah lupa. Antara lupa atau males gitulah. Nah nih, itu bangunan utamanya. Kalian beli tiketnya di situ ya. Oh, foto dulu deh. Oke, sekarang kita berjalan ke dermaganya. Jadi kapal ini berangkat jam 5 sore dan sampai di Sinabang itu kalau tepat waktu besok jam 9 pagi. Jadi perjalanannya ini emang ada biaya waktu. Agak lumayan jauh memang perjalanannya dari sini ke Sinabang.
Jadi kalau kalian itu mending ambil kelas VIP aja. Biasanya VIP itu lebih nyaman dan pastinya VIP itu ber-AC. Nah ini KMP Aceh Hebat 1, dia line paten sini, line paten Calang Sinabang. Kalau Aceh Hebat 3 kan dia singkil Pulau Banyak sampai ke ini Sinabang juga. Dan Aceh Hebat 2 kalau nggak salah dia dari Ulele Banda Aceh ke Balohan, ke Sabang atau Pulau Weh. Kita naik yang ini Aceh Hebat 1. Katanya sini kapalnya bagus daripada kapal Teluk Singkil. Teluk Singkil itu dia dari Labuan Haji ke Sinabang juga, tapi dia itu kapalnya lebih apa ya? Katanya sih oleng kapalnya, agak goyang. Makanya mereka kebanyakan naiknya dari sini nih, dari Calang. Selain dekat dari Banda Aceh juga kapalnya bagus di sini dari Calang gitu. Sekarang jam 16:32. Ya, semoga ombaknya tenang hari ini dan semoga cuacanya cerah. Karena akhir tahun ini cuacanya itu lagi nggak bisa ditebak. Kadang cerah, kadang hujan, kadang cerah, tiba-tiba hujan. Nah, itu udah pantai itu. Tapi kayaknya nggak bisa ke sana ya, di pagar. Wah, ini dah. Mantap. Jadi kita langsung aja ke kapalnya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa dah. Ya itulah, kita naik KMP Aceh Hebat 1. Semoga krunya oke-oke ya. Karena pengalaman saya pas ke Sabang itu naik Aceh Hebat berapa ya, itu sempat ditegur krunya, entah kenapa ya, kagak ngerti juga. Nah kita langsung aja ke dalam. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus ya untuk naik kapal ini, cuma beli tiket aja. Nah, stasiun Pasang Surut. Oh, kayaknya siapin tiket deh. Oh iya. Nah, ketika saya mau naik ke kapal, ternyata saya ditegur oleh satu keluarga yang ternyata tadi saya sempat ketemu mereka di warung makan, teman-teman, ketika mau makan siang. Dan mereka ini humble banget, nggak itu ibunya, bapaknya, humble banget. Jadi mereka ini ingin melepas kepergian anaknya yang akan bertugas di Pulau Simelu, namanya Bang Alam. Jadi Bang Alam baru pertama kali ke Simelu dan saya juga, dan kata bapaknya saya suruh bareng aja sama Bang Alam gitu biar sama-sama enak. Wah, kebetulan banget sih ini. Dan dari situlah saya kenal dengan Bang Alam. Ya, Pak. Kasih Bu ya. Iya. Semoga selamat sampai Sinabang. Malam nanti, Bro. Siap. Besok pagi kita nyampe nih, Pak. Jam 9. Iya, ya. Aduh. Boleh pulang, Pak? Ke Melabuh. Lumayan jauh ya Melabuh kan? 1 jam. 2 jam. Oh, 2 jam. Ya, selamat ya. Ya. Udah. Assalamualaikum. Kita naik ke kapal. Kasih ya, Pak. Tadi udah. Sobek. Aceh Hebat 3. Baru pertama juga berarti Bang Aceh, Bang. Ke Sinabang baru pertama. Tapi ada teman sana? Ada ya. Aman lah ya. Sering makan lobster di sini nanti, Bang. Mahal ya? Mantap. Sering saya naik kapal. Aceh Hebat. Tiketnya kayak tiket kereta zaman dulu ya. Ingat gak? Itu nomor berapa, Bang? Nomor berapa? Bisnis ya? Bisnis. Coba lihat. Oh iya. Ini ya. Biasa ada nomornya di sini. Lalu. Nah, B06 ya. Saya A07. B berarti tengah kayaknya ya. Ke sini berarti. Ada tempat tidur ya? Berapaan tempat tidur? Berapaan tempat tidur? Di dalam Sinabang. Oh gitu. Ini harus sini. Oh ini ekonomi nih.
Udah ke ruangan bang tapi tadi? Udah ke ruangan? Belum. Oh belum. Belum. Tasnya taruh mana tadi? Oh tadi di bawah di bagasi apa di gudang. Oh ada ya? Oh ya udah. Ini kayaknya apa? Berarti depan kita ruangan bang. Jadi ada nomor nih tempat duduk. Oh ini nih. Ruang penumpang kelas 2. Ini bang, kelas bisnis. Bisnis. Nomor berapa bang? 806 ya? Depan berarti. Di 06. Iya. Nih bisnisnya gini, gokil. B06. Oh iya. Situ bang, berarti bang. Ini ada orangnya lagi. Usirnya bang. Tegarnya baik-baik. Oh enggak di bawah. Oh di bawah. 06. Oh iya. Saya ke sana dulu bang ya. Iya. Oke. Abang langsung ke belakang aja kok bang. Bentar aku taruh ini dulu. Ayo dah ya. Ruang VIP mana ya? Oh, penumpang kelas 1. Ayo. Penumpang kelas 1. Ini kelas 1 berarti kayaknya. Oh, ini kelas 1. Oh ini A7. Nah, ini VIP nih lebih lega dia. Mantap. A07. Saya bilang kan makan tabu. Sini dong. Ini bagian belakangnya. Udah balik bang orang tua? Udah ya? Kan nunggu sampai berangkat. Nah udah kantin juga di sini. Nah ini dia pelabuhan Calang, cakep banget tuh. Bisa nongkrong-nongkrong di sana, duduk-duduk sambil lihat kapal. Aduh, saya lupa ke sana tadi. Saya kira nggak bisa. Bagus nih kalau kita bisa foto kapalnya dari sana. Nah, bisa dibilang pelabuhan Calang ini adalah pelabuhan terdekat dari Banda Aceh jika ingin nyebrang ke Pulau Simelu. Soalnya di pelabuhan Ulele Banda Aceh itu nggak ada penyeberangan yang ke Pulau Simelu. Nah, untuk ke Pulau Simelu bisa dari Labuan Haji, Melaboh, Tapak Tuan, dan juga bisa dari Singkil, teman-teman. Wes, berangkat. Sudah 3 kali klakson. Tandanya kapal akan segera diberangkatkan. Total ABK atau anak buah kapal di KMP Aceh Hebat 1 ini kurang lebih ada 20, teman-teman. Kalau nggak salah sih 22. KMP Aceh Hebat 1 ini dapat menampung hingga 250 penumpang dan 33 kendaraan campuran. Untuk panjang kapalnya yaitu 70 meter dan lebarnya 15 meter. Dan kapal ini tuh dirancang lebih besar daripada sahabat-sahabatnya seperti kapal Aceh Hebat 2 dan kapal Aceh Hebat 3. Sebab perjalanan kapal ini yang paling jauh di antara mereka. Perjalanan jauh pastinya butuh kenyamanan dong. Terlebih kita kan nyeberangnya lewat pinggiran Samudra Hindia nih atau laut lepas yang dimana tipikal ombaknya itu besar, teman-teman. Jadi dibuatlah kapal ini yang lebih nyaman. Dan ini adalah kapal yang interiornya itu pakai kasur, teman-teman. Aceh Hebat 3 dan Aceh Hebat 2 itu nggak ada kasurnya mereka. Dia cuma ya bangku-bangku biasa gitulah, baik itu kelas ekonomi, bisnis maupun kelas VIP-nya. KMP Aceh Hebat 1 ini dapat berlayar dengan kecepatan rata-rata 12 knots atau setara dengan 22 km per jam dengan kecepatan maksimum yaitu 14,3 knots atau setara dengan 26,5 km per jam. Dan kapal ini dibekali mesin bertenaga 3600 horsepower atau tenaga kuda.
Nah teman-teman, barusan saya sempat tanya-tanya, jadi ternyata di kapal ini tuh nggak jual makanan-makanan berat ya, kayak nggak jual nasi dan nggak jual lauk. Jadi di sini tuh makanannya cuma jual pop mie aja, sisanya ya cemilan-cemilan aja gitu, kayak jajanan-jajanan warung, terus kopi-kopi, gorengan gitu-gitulah. Dan di sini juga bisa sewa kamar, jadi bagi kalian yang misalnya butuh privasi yang lebih ketat, bukan ketat tapi ya lebih nyaman gitu, bisa sewa kamar ABK. Untuk harga saya kurang tahu berapa, tapi bisa kok sewa kamar ke ABK-nya gitu. Nah ternyata di atas itu ada semacam ruang terbuka lagi di bagian tengah box. Nah, ini ada skoci juga di sini. Skoci bermesin. Skoci besarnya ini. Ada 2. Untuk kapasitasnya 40 penumpang. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya kalau kita dalam perjalanan naik kapal itu rentan sekali nggak dapat sinyal untuk internetan. Apalagi kalau posisi kapal udah semakin menjauh dari daratan. Nah, saran saya sih sebelum berangkat naik kapal kalian bisa download film dulu, atau bisa download permainan yang offline, atau juga bisa bawa buku, bisa baca-baca buku, karena bakal bosan banget tuh nanti di kapal. Nggak ada ininya apa ya, nggak ada hiburannya gitu. Dan biasanya juga kapal-kapal penyeberangan seperti ini tuh jarang sekali menyediakan fasilitas wifi, jadi benar-benar puasa internetan kalian. Dan untuk kartu yang saya gunakan ini adalah kartu Bayu atau kartu Telkomsel. Dan selama pelayaran biasanya sih Bayu atau Telkomsel itu ya, kalau nggak ada sinyal internetan, dia itu masih ada sinyal untuk teleponan dan juga SMS-an. Dan satu lagi nih, kalau kalian mau liburan ke Pulau Simelu, alangkah baiknya perhatikan musim ya. Karena kalau musimnya nggak bagus itu apa ya, ombaknya tinggi banget di sini. Karena ini kan Samudra Hindia, ditambah kapal yang kita naiki ya kapal feri. Jadi ya pas dihantam ombak, gelombang dikit pun lah goyang langsung. Jadi saran saya sebelum berangkat kalian bisa melihat perakiraan gelombang laut di Instagramnya BMKG, info BMKG, atau bisa buka websitenya, yaitu namanya adalah maritim.bmkg.go.id. Di situ kalian bisa melihat perakiraan gelombang laut di seluruh wilayah perairan di Indonesia, teman-teman. Pria, toilet pria di sini. Toilet pria. Toilet pria. Toilet pria. Oke, udah jam 7:30.
Saya udah di kursi di kamar saya nomor A06. Ini kosong. Ini ada si bapak. Di sini ada colokan. Ini colokan buat TV kayaknya. Bukan. Mantap sih. Nah di sini hawanya gerah banget. Dia nggak ada kipas. AC kayaknya ada tapi nggak berasa. Jadi benar-benar. Jadi AC-nya dia itu terpusat. Di situ AC. Ini AC tapi nggak berasa AC-nya. Nah dia tuh enak, dia ada ininya, sekatnya. Jadi kalau kita tidur nggak langsung bersebelahan dengan muka orang. Nah, ada gini juga pembatasnya. Jadi kalau nggak gerak-gerak gitu. Bagus ini. Cakep. Ada gini nggak langsung kena komuk orang. Ada gini juga biar nggak kesana kemari, apalagi kalau yang tidurnya barbar nggak usah diem. Ini bisa ketahan ini Cox. Nah, yang saya rasain ketika berada di ruangan kelas VIP ini selain gerah juga di sini tuh apa ya? Kalau kapalnya ngehantem ombak itu berasa, cukup berasa kayak lagi naik mobil terus kena gajlukan kecil gitu. Nah, itu. Dan karena juga ini ranjangnya modelan tingkat ya, jadi di ranjang ini nggak ada rak buat naruh barang. Jadi bagi kalian yang barang bawaannya banyak sampai bawa koper-koper atau bawa kardus oleh-oleh gitulah, itu bisa taruh di bagasi yang ada di dek kendaraan, di dek paling bawah dekat pintu masuk. Nah itu titipkan aja di situ dan itu gratis teman-teman. Nah ini saya coba iseng-iseng ngecek wifi dan ternyata di kapal ini tuh ada wifi-nya, wifi ID. Dan ada juga wifi KMP Aceh Hebat 1. Kayaknya bisa deh kalau kalian mau sewa wifi di sini. Coba aja bilang sama krunya, siapa tahu boleh kan? Jam 2:30 pagi saya udah berada di bagian luar kapal, di bagian belakang. Jadi di depan itu cukup berasa ya ombaknya ya. Jadi kalian kalau mau naik kapal ini saran saya duduk di tengah deh, kelas bisnis. Di kelas eksekutif itu berasa banget ombaknya kalau nabrak ombak, apalagi tidur gitu. Untuk ombaknya di sini lumayan besar, agak sedikit ya goyang lah lumayan, tapi nggak terlalu parah. Nah, di dalam juga gerah banget karena saya keluar sini dah cari angin. Sampai ke atas sana. Nah biasanya penumpang yang di bawah ini, penumpang yang non seat atau lesehan ini, biasanya mereka itu udah dapat kasur di dalam, cuma mereka nggak mau di dalam karena ya itu yang pertama gerah, terus juga kalau di dalam itu berasa ombaknya. Jadi kalau kalian mabuk laut, saran saya duduk di luar aja karena nggak berasa. Kalau kita sambil ngeliat laut itu nggak berasa goyang teman-teman, tapi kalau di dalam kita sambil tidur itu berasa banget goyangannya. Lihat deh, serem banget ya, nggak kelihatan apa-apaan, gelap. Ngeri sih emang kalau naik kapal malam-malam di luar gini. Untungnya anginnya nggak kenceng. Kalau anginnya kenceng ngeri banget sih. Ngeri aja, nggak kelihatan apa-apa. Kalau kalian yang fobia kegelapan ini pasti mengerikan. Apalagi fobia laut ya, kedalaman. Laut itu misteri, gak kelihatan di bawahnya itu ada apa aja. Kalau di atas kan kita masih bisa lihat ada bintang gitu-gitu ya, masih terpantau lah. Nah kalau di laut sih gak kelihatan, gak bisa ngeliat ke dalam gitu, gak tahu kayak di dalamnya ada apa. Ya bismillah, semoga kita selamat sampai Sinabang. 2.40, posisi kita ini udah di tengah-tengah teman-teman. Tadi saya udah cek Google Maps, sudah di tengah-tengah, dan setengah perjalanan lagi kita akan sampai di Sinabang. Nah teman-teman, ternyata kantinnya tutup ya. Kemungkinan bukanya nanti pagi sih di kantin ini, sekitar mungkin jam 7, jam 6. Nah terus di tengah sini tuh ada kayak lapangan.
Nah nih. Nah ini adalah kamar mandi pria di ruangan kelas eksekutif atau kelas 1 atau VIP. Ada 2. Terus ada wastafel, udah bersih, mantap. Ini jam 6 lewat 10. Sebentar lagi kita akan sampai di Sinabang. Ya, kita lihat pantauan cuaca hari ini. Takutnya hujan di sana. Semoga tidak hujan. Sinabang. Sinabang mendung kayak Sinabang ya. Nah ini pulau banyak hujan. Pulau banyak. Haloban. Nah, Sinabang masih mendung. Singkil, hujan Singkil. 19. Kasih. Ngops. Ini harganya 5.000 ya, murah. Nah, ini kita cek kecepatan kapalnya nih. Hmm, 9 knots, 10 knots, setara dengan 18 km per jam. Itu udah ada pulau sana. Pulau apa itu? Pulau Simuat. Wah, di sana terbitnya. Tuh lihat. Lihat. Padahal di sana ada tempat sampah. Oke, setelah 13 jam perjalanan akhirnya sudah mulai nampak nih penampakan Pulau Simelu yang beribu kota di kota Sinabang. Dan saya juga belum tahu nih mau nginep di mana di sana. Dan untungnya ada Bang Alam sih. Jadi nanti itu saya akan numpang motornya Bang Alam untuk cari penginapan di kota Sinabang. Kemarin sih saya udah cek di Google Maps, itu cukup banyak penginapan di Sinabang dan rata-rata itu penginapannya losmen teman-teman gitu. Dan salah satu hal yang melatar belakangi saya untuk menuju ke Pulau Sinabang ini yang pertama adalah karena waktu itu saya sempat melihat bus Damri perintis dari terminal Banda Aceh menuju ke Sinabang. Dan itulah
kenapa saya pengen kesini, karena pengen nyobain bus Damri tersebut. Ya semoga aja bisnya masih jalan, soalnya itu susah banget nyari infonya. Di sosial media juga jarang banget yang update tentang informasi bus tersebut. Ya semoga aja masih jalan sih, biar nanti pulang saya bisa naik bis itu dari Sinabang ke Banda Aceh. Tuh, di sana mendung, hujan itu. Semoga nggak sampai ke kota Sinabang hujannya. Di sini mendung. Oh, Teluk Sinabang. Nih Singkil Sinabang dia rutenya. Oh, Jakarta. Singkil lah lebih ya. Iya, bisa kira-kira dulu ya. Jadi kalau Teluk Sinabang, Aceh Hebat 1, 2, 6, 8, 100. Ya itu bapak udah. Oke, setelah 15 jam berlayar akhirnya kita sampai juga nih di Pulau Simelu, tepatnya di Pelabuhan Kolok, yang dimana jarak pelabuhan ini ke pusat kota Sinabang yaitu sekitar 7 km teman-teman, lumayan jauh.
Dan juga di sini tuh belum ada ojek online. Jadi jika kalian ingin ke pusat kota, itu teman-teman bisa naik bentor atau becak motor yang ada di pelabuhan ini. Nah, berhubung saya bersama Mas Alam, jadi saya diajakin bareng sama Mas Alam untuk ke pusat kota nih. Haha, mantap. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu perjalanan kali ini. Dan next kita akan lanjut cari penginapan dari pelabuhan ini menuju ke pusat kota Sinabang. Dan itu videonya akan tayang di episode ke-18. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.